One, two, three. Let's listen to PPT. Podcastnya Politeknik Tempo. Happy listening, Tempoers. Halo Tempoers, selamat datang di PPT, podcastnya Politeknik Tempo. Di episode kali ini ada gue, Reisa, sebagai host dan partner gue, Enggar, sebagai co-host. Jadi kita berdua ini sama-sama dari anak SMK Negeri 42 Jakarta ya, yang lagi magang nih. Nah, di episode kali ini gue sama Raisa bakal bahas tips bersosialisasi. Gak cuma tipsnya doang, gue sama Raisa juga bakal ngebahas tentang pengalaman-pengalaman bersosialisasi ataupun pengalaman bergaul mereka di lingkungan baru. Iya, seperti biasa nggak cuma kita host dan co-hostnya doang nih yang ngobrol. Kita di sini juga kedatangan sama dua narasumber gitu ya. Iya, betul. Itu Rinjani. Hai Rinjani. Halo Tempoers, nama gue Rinjani dari SMK Negeri 45 Jakarta. Dan satu lagi ada Reva sebagai narasumber. Halo Reva. Halo Tempoers, gue Reva Alfianeta dari SMK Negeri 45 Jakarta. Oke, Tempoers nih, buat Tempoers yang belum kenal Rinjani dan Reva siapa? Jadi mereka ini dari siswi kelas 12 ya, atau kelas 3 SMK Negeri 45. Dan Rinjani ini dari jurusan PSPT, Produksi Siaran Program Televisi. Sedangkan Reva dari jurusan MP nih, Manajemen Perkantoran. Jadi mereka ini kebetulan lagi magang juga ya, kayak kita nih, Gar. Betul itu. Dan PKL-nya juga baru berjalan beberapa minggu. Jadi Reva dan Rinjani ini masih tahap untuk beradaptasi itu ya. Wah, cocok sih kalau gue sama Raisa bertanya-tanya tentang cara bersosialisasi atau bergaul ke mereka. Dan juga gue juga bisa tanya tentang lingkungan baru ataupun pertama kali mereka terjun ke dunia PKL tuh kayak gimana rasanya. Bahkan cara mereka berhadapan sama orang-orang kantor tuh kayak gimana. Ini kita sih bisa tanyain nih ke mereka berdua. Iya betul, tapi sebelum ke pembahasan nih dari pengalaman mereka, kita harus tahu dulu nggak sih apa maksud dari bersosialisasi atau bergaul. Mungkin dari kedua narasumber kita nih, Rinjani dan Reva, bisa ngasih pendapatnya masing-masing. Ya, kalau menurut gue sih ya, bersosialisasi atau bergaul itu ya bergaul. Dimana lu bakal ketemu banyak orang, ngobrol, bercanda, sharing pengalaman, diskusi, dan kerjasama itu semua adalah proses bersosialisasi. Yang dimana ada interaksi antara individu dengan yang lain, sehingga menciptakan sebuah ikatan atau hubungan yang disebut hubungan sosial. Nah, hubungan sosial ini yang nantinya bakal ngebantu banget kehidupan lu ke depannya. Mungkin saat lu nanti mau nyari kerjaan, lu bisa nanya-nanya ke relasi lu yang lu punya. Nah, bersosialisasi bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Misalnya secara fisik tuh kita bisa bersalaman atau nepuk bahu. Nah, itu salah satu cara gue kalau misalkan nyapa temen. Sementara kalau non fisik ya kayak biasa nyapa, ngobrol, say hello gitu. Berarti Rinjani lebih suka say hi gitu dibanding fisik gitu ya? Dua-duanya. Oh, oke. Berarti bersosialisasi ini tuh bisa menambah relasi, kita bisa menambah relasi karena kita kan kenal banyak orang jadinya ya. Jadi kita nambah banyak relasi gitu. Nah, kalau Reva sendiri gimana? Menurut pendapat gua, bersosialisasi atau bergaul itu dimana kita belajar interaksi dengan orang lain. Pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial. Manusia gak bisa menjalani hidupnya sendiri kan. Nah, jadi setiap manusia pasti memerlukan bantuan dari orang lain. Nah, interaksi antara orang satu dengan yang lainnya itu disebut sosialisasi. Betul. Nah, jadi Tempoers pada intinya itu bersosialisasi atau bergaul itu komunikasi antar individu ataupun kelompok. Jadi pastinya entah itu Tempoers ataupun dua narasumber kita ini udah pasti ngerasain bersosialisasi di lingkungan baru itu kayak gimana, yang pastinya berbeda-beda baik dari pengalaman maupun cara bergaulnya gitu. Iya betul. Nah, kalau menurut kalian berdua nih, kira-kira gimana sih rasanya bersosialisasi di lingkungan baru? Apakah menurut kalian tempat PKL kalian ini nyaman, orang-orangnya, kayak teman-temannya? Terus apalagi kalian ini kan pelajar yang baru banget terjun ya ke dunia PKL. Perasaan pertama kali beradaptasi di lingkungan baru ya pastinya deg-degan, excited, penasaran, dan kadang ada perasaan nervous juga. Sehingga buat gue tuh pengen ngelakuin yang terbaik untuk beradaptasi dan menghadapi lingkungan baru itu. Tapi terkadang gue juga ngerasa ya biasa-biasa aja, gak kayak gimana-gimana. Dan itu semua tergantung dengan lingkungan yang gue tempatin.
Nah, untuk tempat PKL ini awal masuk itu gue ngerasa excited udah pasti, terus nervous juga, dan di situ gue ada perasaan yang penasaran banget sama tempat ini. Gimana kalau misalkan gue dapet teman baru, dan pengalaman apa nih yang bakal gue dapet untuk ke depannya. Iya, kalau menurut Reva gimana nih? Menurut gue, perasaan gue pertama kali beradaptasi di lingkungan yang baru itu ngerasa canggung sih. Karena gue harus menyesuaikan diri gue terhadap lingkungan yang baru gue kenal. Kalau di lingkungan PKL, alhamdulillah nyaman, teman-temannya juga asik. Ya sih, emang kalau bersosialisasi itu lebih ke kitanya ngeliat dulu kita lingkungannya tuh kayak gimana. Kalau misalnya emang lingkungannya enak, kita bisa nyaman gitu. Iya, dan dari kedua jawaban yang udah diberikan, Rinjani dan Reva ini canggung ya. Iya betul. Iya, canggung buat mulai. Pertama kali beradaptasi itu pasti canggung. Tapi Iya. tiap orang kayaknya emang kebanyakan canggung gak sih kalau pertama Iya, pasti. kali datang ke tempat baru gitu. Iya. Iya, nah gue sama Enggar mau tahu nih gimana cara kalian nyoba untuk sosialisasi di tempat PKL, atau gimana cara kalian untuk menghilangkan rasa canggung itu. Jangan ragu untuk memulai obrolan. Untuk tanggapan yang mereka berikan itu mending dikesampingkan aja, karena untuk bersosialisasi kita itu pastinya harus memulai suatu obrolan dong. Iya betul. Jadi kita harus ngelawan rasa Ya, takut rasa kita takut untuk kita. memulai Iya, hal apalagi baru gitu ya. Kalau misalnya takut buat mulai ya nggak bakal bisa gitu Iya, ya. betul betul. Kalau Reva gimana? Tips yang baik untuk bersosialisasi di lingkungan baru, bersikaplah terbuka dan memulai duluan untuk bergaul, membuka diri dan bersikap, mengajak ngobrol terlebih dahulu, itu membantu dapat merasa lebih percaya diri dalam diri kita untuk di lingkungan baru. Berarti Reva ngajak duluan gitu ya, ngajak Iya. orang buat kenalan gitu. Oke, ngomongin soal pengalaman nih, selama berbaur di lingkungan PKL, pengalaman apa aja sih yang udah pernah kalian rasain? Misalnya kayak pengalaman positif, negatifnya, atau hal-hal yang menurut kalian lucu atau yang tercantum di otak gitu. Untuk pengalaman PKL ada banyak pengalaman yang didapat, mulai dari pelajaran, ilmu, dan cara untuk bersosialisasi kita jadi makin bertambah. Terus untuk pengalaman yang lainnya, mungkin pas gue itu di jalan papasan atau ketemu sama teman PKL yang dikenal, gue pengen nyapa, cuman gue rada ragu karena takut diresponnya tuh kurang nyaman. Jadi ya akhirnya gue nggak nyapa gitu. Ya, tapi harusnya mah kita nyapa aja ya, Iya. walaupun Ya, salah gue sih, salah gue masalah juga respon enggaknya ya biarin gitu. Atau mungkin dari kedua belah pihak sama-sama ragu nih. Iya, kan kadang-kadang emang kebanyakan gitu nggak sih, yang kita udah kenal nih, terus mau ke papasan, terus habis itu kita mau nyapa, tapi kita takut yang satunya lagi ntar pas udah ketemu lagi, gue kemarin udah mau nyapa lu tahu, tapi gue takut. Kadang-kadang suka kayak gitu kan. Iya. Kalau Reva sendiri gimana? Pengalaman gue di PKL sih awal-awal pertama masuk ya, gue kayak kenal kalian nih, gue kayak pengen ngajak kenalan gitu, dan juga gue udah tahu kalian orangnya gimana, terus asik, jadi gue kayak udah terbiasa dan ngerasa nyaman gitu. Keren banget, mereka Reva nyaman sama kita. Terima kasih banyak Terima ya. kasih, arigato. Ya, sebelum itu gue sama Enggar mau tahu nih, kalian ini termasuk orang yang introvert atau extrovert nih? Kalau gue sendiri, gue belum pernah tes kepribadian ya, cuman karena banyak orang-orang yang nganggep kalau gue itu introvert, ya mungkin gue introvert. Berarti kalau entah itu di lingkungan PKL ataupun sekolah, berarti lebih banyak diem dong? Kalau di lingkungan sekolah sih nggak begitu diam banget ya, ketimbang di tempat PKL, karena kalau di sekolah kita harus aktif. Kalau nggak aktif
nanti akan tersingkir. Jadi Tersingkir bagaimana itu? temannya nggak banyak. Dan kita kan di SMK itu 3 tahun dan itu bakal mempengaruhi banget kehidupan lo 3 tahun ke depannya. Sementara kalau di PKL kan cuman beberapa bulan, jadi gak terlalu banyak interaksi juga. Menurut gue gak masalah. Jadi gue di situ bisa santai ketimbang di sekolah. Kalau Reva sendiri gimana? Kalau gue pribadi sih tergantung lingkungan ya. Kalau lingkungannya nyaman buat gue tuh lebih berani untuk mengembangkan diri gue sendiri. Nah kalau misalnya lingkungannya kurang nyaman buat gue tuh, gue lebih kayak introvert, takut, terus cemas, kayak takut buat ngajak ngobrol atau nyapa kayak gitu. Berarti kayaknya Reva 50-50 nih antara entah itu introvert ataupun extrovert. Kalau misalnya ketemu yang lingkungan nyaman, kemungkinan bakal extrovert gitu kan, kayak ceria, Iya, betul. aktif gitu, nyapa orang. Kalau mungkin lingkungan yang buat Reva nggak nyaman, bakal pengen diem aja, gitu iya. ya kan. Iya. Kayaknya ini ambivert deh, ya kan. Ambivert tuh dari introvert, setengah introvert, setengah extrovert. Iya, Ya, betul. jadi dari jawabannya udah dapat 2 ya, kayak ambivert, introvert sama introvert gitu ya si Rinjani. Jadi juga ya. Nah, gue mau tanya nih, menurut kalian sendiri remaja yang pendiam atau introvert gitu bisa diterima nggak sih sama orang-orang di sekitar? Mungkin kayak di tempat PKL, di tempat kantor atau tempat lingkungan yang baru nih. Terus kira-kira semakin susah nggak sih buat mereka bergaul sama orang lain? Kalau menurut gue orang atau remaja yang introvert itu bisa beradaptasi dengan lingkungan baru. Remaja introvert yang sering kita dengar kan itu dia tertutup, gak mau bersosialisasi, pemalu. Sebenarnya nggak semua introvert begitu. Mereka remaja introvert bisa beradaptasi dengan lingkungan baru atau tempat PKL. Itu tergantung mood mereka dan bagaimana lingkungan tersebut menyambut si remaja itu. Kalau tempat atau lingkungannya menurut dia nyaman, asik, dia pasti bakal langsung bisa beradaptasi dengan cepat. Sementara kalau misalkan moodnya dia aja kurang mendukung dan lingkungannya ternyata gak begitu menyambut, maka si remaja introvert ini bakal beradaptasinya mungkin lebih lama dari biasanya. Terus emang pengaruh lingkungan emang entuin gitu. Tapi biasanya juga orang kadang-kadang ngelihat orang tuh, ya seseorang tuh kayaknya nebak nggak, ini kayaknya sefrekuensi deh sama gue mau kenalan sama dia gitu. Kalau Reva sendiri gimana? Menurut gue sih remaja introvert bisa beradaptasi di lingkungan PKL. Walaupun sifat introvert mereka mungkin membuat mereka lebih canggung sih ya dalam situasi sosial, mereka masih bisa kan dapat belajar dan berkembang dalam lingkungan PKL. Udah situ aja. Emang sih sebenarnya kepribadian tuh nggak ngaruhin tempatnya juga, nggak ngaruhin tempat sih kan. Kalau kepribadian kan emang tergantung pribadi masing-masing kan. Mereka lihat perusahaan itu skillnya dan ya kalau itu di perusahaan atau tempat kerja gitu. Juga nanti juga bisa dari introvert jadi ekstrovert kan, Iya. jadi lebih berani gitu. Iya, karena perlahan-lahan kan kita udah bersosialisasi, udah gaul juga. Bisa aja kita ketarik energi extrovertnya gitu yang awalnya introvert gitu. Iya benar banget. Jadi ya nggak bisa disalahin ya kalau misalnya orang itu introvert ataupun ekstrovert. Dan untuk berdasarkan pengalaman kalian nih, kalian pernah nggak sih merasa kesulitan dalam beradaptasi gitu kayak di tempat PKL? Kalau pernah nih, yang bikin kalian sulit tuh karena faktor apa? karena kalau aku pribadi cara komunikasi. Kenapa tuh? Pas aku mau nanya tugas itu aku harus ngerangkai kata-kata dulu biar omongan aku tuh enak didengar untuk struktur pembimbing PKL-nya ini. Jadi sebelum aku bertanya itu aku selalu kayak berkelit sama batin sendiri. Takut gitu ya? Iya, nanyanya harus gimana nih, ngerangkainya kayak gimana gitu. Tapi pasti kalau udah
kalau udah dirancang tuh pastinya Iya, enak gak sih, kayak udah terstruktur kata-katanya Iya. daripada ceplas. Apalagi Takutnya kan- nyakitin hati mereka atau nganggap kita kayak kurang sopan gitu ya kan. Iya bener, apalagi kan ini mencakup kayak tadi apa ngechat pembimbing ya, kan pasti harus sopan gitu ya. Pasti ya bener yang kata Rinja nih, ada kepikiran lah ini bener nggak sih, sopan nggak sih. Tapi ya kita berusaha lah ya buat ngasih yang terbaik gitu. Iya. Kalau Reva, Gue pribadi sih nggak pernah ya mengalami kesulitan dalam bersosialisasi atau beradaptasi di tempat PKL, karena tuh gue itu tipe orang yang gampang buat berbaur. Jadi kayak walaupun gue nggak kenal itu orang, gue tuh kayak emang gampang buat kenalan. Jadi kayak gue duluan nih yang ngajak kenalan gitu. Terus juga alhamdulillah sih gue mudah buat bersosialisasi dan juga berinteraksi satu sama lainnya. ya sih bagus dong berarti ya. Jadi Reva banyak kenalan, banyak Belajar teman, buat memberanikan diri juga sih. ya emang sih keberanian itu diperlukan juga. Betul, Di percaya dunia diri, PKL, keberanian tuh ya. juga penting, apalagi buat bersosialisasi di lingkungan baru. Jadinya Ya. kita kan punya teman banyak, ya nambah lagi apa, relasi. Betul, itu relasi penting loh, Penting Tempowers. Relasi itu penting. Iya benar. Iya, Ngomongin PKL nih, kalian kan udah berapa minggu sih PKL di Politeknik Tempo ini? Udah 2 minggu sekitar 3 mingguan. 3 sama minggu ini. Iya sama ini. Nah, selama kalian PKL di sini di Politeknik Tempo ini, kalian udah dapat tugas apa aja sih? Kalau aku pribadi karena aku SPT itu menyangkut hal-hal pertelevisian ya, mulai dari desain, buat konten, dan ya sekalian juga kita membuat klip gitu. Oh, ya benar. Berarti tugasnya sesuai jurusan, Iya, sesuai jurusan. sesuai yang dipelajarin di sekolah ya. Atau mungkin di PKL ini ada tugas selain di luar jurusan gitu, ada nggak kira-kira? Ada beberapa. Berarti nambah ilmu dong Iya, ya, nambah iya, ilmu, lumayan. nambah pengetahuan, lumayan buat nambah pengetahuan kita nanti buat di dunia kerja gitu. Oke, kan tadi dari Rinjani yang dari PSPT nih. Kalau Reva nih kan Reva ini jurusan manajemen perkantoran ya. Dapat tugas apa aja sih? Nah, manajemen perkantoran itu kan lebih kayak basicnya tuh tugas-tugas tentang persuratan ya, Iya. kayak kita megang Word juga, terus Excel. Nah, kemarin itu udah 3 minggu ke depan ini, gue tuh dapat tugas kayak menginput database Politeknik, terus juga kita disuruh Kak Indira untuk mengetik atau menyalin tentang pedoman studi lanjut gitu. Berarti emang tentang surat menyurat gitu Iya. yang membuat berbagai macam file-file Word gitu-gitu. Iya, buat Iya. Menggabungkan dokumen, kayak gitu. dokumen cocok sih ya, emang Sesuai jurusan dia jurusan. emang perkantoran. Kalau misalnya tugasnya beda jurusan gitu, ada nggak selain dari Ada sih, ini juga tadi kan baru tadi memasang stiker di tumbler gitu. Terus juga, tapi pernah sih lagi itu menyampul buku, itu juga di sekolah. Gue juga ada sih kegiatan atau tugas menyampul buku di perpus. berarti jadi ngaruh gitu ya, sama Iya, gitu. sama. Oke. Dan mau nanya lagi, kalau misalnya ada yang nanya nih, lebih gampang bersosialisasi di tempat PKL atau di sekolah? Setelah beberapa minggu PKL kan kalian pasti bisa mutusin lah ya, lebih nyaman di sekolah atau di tempat PKL. Aku pribadi sih lebih nyaman di tempat PKL karena orang-orang dan siswanya itu sedikit ketimbang yang di sekolah. Kalau di sekolah kan sekelas itu ada 35, itu kita harus banyak ngobrol. Belum lagi kalau misalkan tugas kita sebagai siswa kan belajar, itu juga mengaruhi mengaruhi konsentrasi dan stamina. ya Karena kita harus ngebalance dua hal iya, tersebut. betul. Kan kalau di sekolah kan kadang-kadang Ya, sekelas dipus. aja rame gitu Ya. ya kan, entah itu dia emang teriak-teriak ataupun ngobrolnya kekencangan atau bahkan nyetel musik gitu ya guys ya. Tempowers, kalau di PKL emang
agak sunyi ya. Kalau gue pribadi sih selama PKL di sini gue lebih nyaman PKL ya, karena emang itu tempatnya kayak sunyi gitu, jadi gue bisa fokus buat belajar nambah ilmu gitu. Iya. Kalau Reva nih, Gue sama Rinjani agak berbeda. Kalau Rinjani kan lebih nyaman di tempat PKL ya. Kalau gue tuh lebih nyaman di lingkungan sekolah karena mudah untuk gue beradaptasi di lingkungan sekolah dengan teman sebaya atau guru. Itu gue lebih mudah. Kalau misalnya di lingkungan PKL itu kan lebih dinamis dan sosial ya, jadi gue harus memahami karakter dari atasan ataupun orang-orang yang PKL dari sekolah lain. Kayak seperti itu sih. Betul. Ya kan kalau di tempat PKL kan nggak rata-rata nggak sebaya kan ya, Iya. banyak biasanya di atas gitu Iya. umurnya gitu. Kalau di sekolah kan kebanyakan sebaya, jadi kita gampang akrab Iya, gitu. betul. oke, iya sih benar sih dari yang dikasih tahu sama Rinjani sama Reva ya. Ya sebenarnya ada plus minusnya juga dari jawaban kalian. Jadi tergantung diri sendiri gitu ya, sama orang lain tuh gimana. Dan menanya lagi nih, adakah perbedaan antara bersosialisasi di tempat PKL dengan di sekolah? Kan tadi kan kalian udah ngasih tahu kan nyamannya di mana. Ya. Terus kalau misalnya kalian merasa di tempat PKL itu lebih enak karena lebih banyak yang dewasa, atau sekolah lebih enak karena ada yang sefrekuensi? Perbedaannya ya tadi ya mungkin ya kayak yang tadi. Kalau misalkan di sekolah itu bagian enaknya karena banyak orang seumuran, jadi bercanda bisa lepas. Terus juga ngobrol kadang nggak perlu disaring lagi. Iya, emang sih kalau sama teman Ya, ceplas-ceplos aja Iya. udah enak banget itu. kalau misalkan tempat kerja enaknya itu dia tempatnya sepi. Jadi kalau belajar juga bisa fokus, dan kalau ada tugas nggak terlalu dipus kayak di sekolah. Kalau di sekolah kan kayaknya diburu-buru Iya. banget. Waktu kayak kerasa lebih cepat ketimbang tugasnya. Ya, kalau Reva gimana? Kalau gue pribadi di lingkungan PKL itu kan remaja lebih sering diperlukan untuk berpartisipasi dalam kegiatan dan acara yang lebih dinamis dan sosial ya, yang dapat membuatnya lebih menuntut bagi mereka yang remaja-remaja kayak masih sifat-sifat apa ya di kayak sekolah gitu. Jadi mungkin dia lebih banyakan beradaptasi ke orang yang benar-benar di lingkungan kerja gitu. Kalau di sisi lain kan di sekolah kan remaja lebih sering banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya mereka, dan juga lingkungannya lebih itu apa fleksibel gitu ya. Oke, betul. Terus juga membangun hubungan dengan teman sebaya itu lebih gampang buat ngobrol, bercerita, curhat ya. Buat nyaman sih kalau di sekolah buat interaksi ngobrol-ngobrol gitu. Kalau di PKL kan pasti canggung, kita Iya, juga Bang. harus jaga sikap, jaga bicara kita. Iya, betul. Nah, kan tadi udah ngebahas banyak banget ya tentang bersosialisasi. Terus jawaban kalian ini itu kan beragam ya, banyak banget. Nah, mungkin ada beberapa yang belum terjawab nih sama kalian nih. Jadi gue mau nanya nih, tips bersosialisasi dari kalian berdua ini gimana sih yang benar gitu buat Tempowers? Mungkin bisa Tempowers tiru gitu ya kalau lagi PKL atau di lingkungan baru. Kalian kan bisa ngasih contoh lah untuk Tempowers di luar sana. Jadi kalian ngasih saran tips bersosialisasi ke Tempowers. Yang kurang percaya diri itu gimana sih Di lingkungan tipsnya? baru gitu. Iya, betul. Iya, betul. Tempowers, jadi kalian harus percaya diri, kurangin negatif thinking kalian, losin aja. Jangan terlalu pedulin apa kata orang. Dan yang paling penting, jangan takut untuk memulai obrolan dengan orang lain. Betul. Tipsnya itu percaya diri. Nah, percaya itu penting aja sih. Oke, Reva. Tips dari gue Tempowers, kita harus bersikap terbuka, terus juga percaya diri di lingkungan baru, jangan takut, jangan cemas atau kita takut meminta bantuan. Jadi kita kalau misalnya kurang tahu nih tugas kita dapat
nanya ke yang ngasih tugas kita, instruktur kita, kayak gitu. Jadi kita lebih dapat memberikan dukungan dan panduan yang terstruktur. Oke, Tempowers. Jadi kesimpulan dari pembahasan dari materi bersosialisasi kali ini itu mungkin kayak dari dua narasumber ini ya, yaitu ngasih tahu untuk Tempowers untuk selalu percaya diri, nggak takut buat nyoba. Kurangin overthinking. Kalau Rinjani kan tadi juga bilang jangan takut buat memulai gitu, buat memulai sebuah obrolan. Kalau Reva kan dia maunya memulai duluan ya, jadi ya kita perlu keberanian. Jadi Iya, juga untuk keberanian kali. Tempowers yang masih kurang percaya diri mungkin ya beraniin lagi ya. Iya. Bangun kepercayaan diri kalian. Ya, tapi kalau misalnya Tempowers masih mikirin untuk pendapat orang lain begini begitu, harusnya ya benar kata Rinjani, disingkirin dulu ya. Intinya jangan takut buat bicara aja sih kayak gitu. Ya. Dan untuk di lingkungan yang baru, Tempowers harus banyak berubah ya untuk kalau misalnya jadi pribadi yang lebih baik. Dan sebelum itu gue juga berterima kasih, gue sama Raisa juga berterima kasih ke narasumber kita yaitu Rinjani sama Eva yang udah datang ke podcast PPT ini. Ya, sama. Gue juga makasih nih udah ngundang kita berdua ke podcast PPT ini. Semoga gak kapok ya. Tempowers jangan lupa dengerin terus podcast mereka. Iya betul. Nah, dan juga Tempowers jangan lupa untuk terus kedengerin episode-episode PPT selanjutnya. Buat Tempowers yang mau memberikan kritik ataupun saran ataupun tips bersosialisasi bisa komen di kolom komentar. Oke, terima kasih Tempowers yang udah mau mendengarkan episode kali ini. Akhir kata, gue Raisa sebagai host pamit, serta partner gue Enggar sebagai co-host pamit. dan kedua narasumber kita kali ini, Gue Reva. Dan gue Rinjani. pamit, dan semua kru PPT pamit. See you the next episode. Bye-bye Tempowers. Thank you for listening. See you at the next PPT. Podcastnya Politeknik Tempo.